Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, akibat emosi, seseorang tega menghabisi nyawa pasangan sendiri. Selain informasi itu, kami akan hadirkan sejumlah rangkaian peristiwa kriminal yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Inilah detik-detik saat polisi bersama warga Kelurahan Tebat Karai Kabupaten Kepahyang, Bengkulu berusaha menenangkan seorang pria usai menikam istrinya sendiri hingga tewas. Pelaku yang masih membawa senjata tajam ini pun terus mengancam siapapun yang berusaha mendekatinya hingga akhirnya polisi melakukan upaya paksa menangkap pelaku di saat ia sedang lengah. Proses penangkapan pun berlangsung dramatis. Hal itu dikarenakan pelaku terus meronta dengan melakukan upaya perlawanan terhadap aparat kepolisian meski tubuhnya penuh luka. Tak hanya di situ, pelaku juga sempat melakukan upaya bunuh diri dengan menenggak racun rumput usai membacok istrinya tersebut. Pasca ditangkap, pelaku akhirnya langsung dibawa oleh pihak kepolisian ke RSUD setempat untuk menjalani perawatan serta serangkaian pemeriksaan lebih lanjut. Bersama warga juga, tokoh-tokoh masyarakat, kita bernegosiasi hampir 1 jam, ternyata tidak bisa dinegosiasi. Akhirnya kami mengambil tindakan yang lebih tegas tapi tidak menggunakan kekerasan. Dan pelaku sempat melawan dengan senjata tajam, ya? Sempat melawan. Berdasarkan hasil penyidikan pihak kepolisian, diketahui pelaku bernama Marison Kennedy. Pria berusia 39 tahun ini tega membunuh istrinya sendiri karena motif kesal dan emosi akibat tak terima usai ditegur dilarang merokok di kamar rumahnya. Pelaku melakukan aksi sadisnya itu dengan cara menikam korbannya berkali-kali dengan sebuah parang hingga akhirnya korban terkapar tak berdaya dengan kondisi bersimbah darah. Korban pun saat itu sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun naas nyawanya tidak tertolong. Dugaan sementara ada kesinggungan dari suaminya karena ditegur oleh istri. Ditegur? Ditegur istri. Pasalnya apa? Kami masih menerapkan mungkin 351 ayat itu. Untuk korban sendiri mengalami luka di mana aja, Sam? Di bagian dada, bagian perut. Atas perbuatannya, polisi akhirnya menetapkan pelaku sebagai tersangka terkait tewasnya korban. Namun saat proses penyidikan berlangsung, kasus ini pun akhirnya dihentikan karena tersangka meninggal dunia akibat efek samping racun rumput yang diminumnya usai membunuh korban. Kasus seorang pria tega membunuh pasangannya sendiri juga terjadi di Ciamis, Jawa Barat. Dede inisial namanya. Pria 33 tahun ini tertunduk lesu saat digelandang ke Polres Ciamis usai membunuh seorang wanita berinisial H yang merupakan kekasihnya sendiri. Mirisnya, usai membunuh korban, pelaku pun sempat membuat sebuah skenario dengan melaporkan bahwa kekasihnya itu tewas akibat gantung diri di sebuah kios buah-buahan. Namun setelah dilakukan penyelidikan polisi, kebohongan pelaku terungkap. Ternyata korban tewas akibat dihabisi olehnya dengan menggunakan sebuah tali rafia. Modus yang digunakan oleh tersangka adalah dia tersangka menjerat pelaku dengan menggunakan tali rafia. Kronologis kejadiannya adalah pelaku bertemu dengan korban di TKP, terjadi cekcok, dan kemudian pelaku menjerat korban dengan menggunakan tali rafia.
Sejumlah fakta baru pun ditemukan saat dilakukan proses penyidikan terhadap pelaku. Terungkap pelaku melakukan aksinya itu karena korban kerap kali memintanya untuk segera dinikahi. Pelaku yang emosi kala itu pun langsung gelap mata hingga akhirnya membunuh korban dengan sebuah tali rafia pada bagian lehernya. Tak hanya itu, fakta lainnya juga terungkap bahwa korban yang merupakan kekasihnya tersebut ternyata masih menjadi istri sah dari pria lain. Korban masih berstatus istri dari Motifnya Pak? Motifnya apa? Cemburu atau apa? sementara masih kami dalami. Namun keterangan dari tersangka ada upaya dari korban untuk meminta dinikahi oleh tersangka. Atas perbuatannya, kini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian terkait tewasnya korban. Polisi juga menjerat tersangka pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tak hanya itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, yakni diantaranya 3 unit ponsel, pakaian, hingga tali rafia yang digunakan untuk menjerat leher korban. Lagi-lagi, gegara candu judi online, orang nekat melakukan aksi kejahatan. Salah satunya yang terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. RR, pria berusia 33 tahun ini, terekam kamera pengawas CCTV saat menjalankan aksinya melakukan pencurian berangkas di sebuah minimarket. Aksi pencurian ini terjadi tepatnya pada sore hari waktu setempat. Saat itu pemilik toko mengaku bahwa ia sempat kehilangan kunci berangkas miliknya. Tak lama kemudian, kunci itu pun akhirnya ia temukan di sebuah loker tempat penyimpanan barang para karyawan. Sang pemilik yang menaruh curiga pun akhirnya kembali mengecek berangkas miliknya dan kaget saat melihat uang senilai 19 juta rupiah miliknya hilang tak bersisa sepersen pun. Mendapatkan informasi peristiwa itu, polisi pun langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka yang merupakan seorang juru parkir di minimarket tersebut. Terungkap, tersangka melakukan aksinya dengan modus berpura-pura buang air kecil di minimarket milik korban. Di mana modus tersangka yaitu pura-pura kencing, numpang kencing di Alfamart tersebut, kemudian melihat ada kunci berangkas dan dengan inisiatif dan kecepatan dan kegesitannya dia segera buka, ternyata bisa dan akhirnya mengambil uang, dan kemudian tersangka melarikan diri ke Lombok Utara. Sejumlah fakta lain juga terungkap usai pihak kepolisian berhasil meringkus tersangka. Dalam keterangannya, tersangka mengaku nekat melakukan aksinya itu karena membutuhkan uang untuk modal bermain judi online. Tak hanya di situ, tersangka juga mengatakan bahwa sisa uang hasil pencurian lainnya ia juga kembali gunakan membeli sejumlah barang untuk keperluan pribadinya. Hah? Ini pakai main? Bukan kamu beli ini untuk apa? Uang untuk beli apa? Bisa, dari HP. Berarti hasil pencurian kamu beli ini kan? Handphone ini kan? Oh, beli HP juga. Atas perbuatannya, tersangka kini dilakukan proses penahanan selama 20 hari ke depan. Tersangka dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kasus aksi pencurian yang dilakukan gegara kecanduan judi online juga terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Ironisnya, aksi pencurian di wilayah ini dilakukan oleh pasangan kekasih. DAS dan MR inisial namanya. Kedua pasangan kekasih ini ditangkap polisi karena berusaha membobol sebuah mesin ATM di Sidoarjo, Jawa Timur. Di
Aksi nekat pria 25 tahun dan wanita 22 tahun ini pun sempat terekam kamera CCTV ATM. Keduanya melakukan aksinya tepatnya pada malam hari dengan menyemprot kamera CCTV ATM menggunakan sebuah cat. Tak hanya di situ, kedua pelaku pun melakukan aksinya dengan membawa alat las untuk mencoba merusak dan membobol mesin ATM. Namun naas usaha keduanya gagal karena diketahui warga. Kedua pelaku yang diamankan oleh warga pun akhirnya dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Yang bersangkutan ada ide untuk membobol mesin ATM di tempat-tempat yang sepi. Ini kemudian yang bersangkutan belajar membobol mesin ATM melalui YouTube, bagaimana menggunakan daripada alat las, kemudian apa saja yang dirusak, itu mereka belajar. Kemudian mereka melakukan ini yang kedua, yang pertama melakukan tetapi juga gagal. Kemudian yang kedua ini melakukan kemudian diketahui oleh masyarakat. Pihak kepolisian langsung melakukan sejumlah rangkaian proses penyidikan terhadap kedua pelaku. Terungkap kedua pelaku melakukan aksi nekatnya itu akibat terjerat hutang karena judi online. Para pelaku juga mengatakan aksi pencuriannya ini bukanlah yang pertama kali mereka lakukan. Dalam menjalankan aksinya, keduanya mengaku kerap berbagi peran agar aksinya tidak diketahui warga. Pelaku pria berperan sebagai eksekutor di dalam kamar ATM. Sementara sang kekasih yang merupakan wanita memiliki peran menunggu sambil berjaga mengamati lokasi sekitar. Banyak utang juga, Pak. Yang banyak utang siapa? Sampean atau calonnya? Buat apa uangnya? Karena kemarin itu pertamanya saya kena gentong bodoh, Pak. Nah itu awal kejadiannya. Jadi saya pinjam di online itu, Pak. Tapi pakai namanya dia. Bukan judi online? Saya juga judi dulu, Pak. Judi juga? Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait aksi pencurian tersebut. Kedua tersangka kini pun terpaksa dilakukan penahanan guna proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan pasangan kekasih ini dalam aksinya di lokasi kejadian.